Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Hidupku menyembahmu Tuhan. Hidupku menyembah namamu Yesus. Ku berserah penuh kepadamu Bapa. Haleluya. Ku ingin mengenal, ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam. Urapiku Bapa, ubahkan hidupku menjadi yang kau inginkan, agar ku dapat mengenalmu, agar ku dapat mengerti jalanmu Tuhan. Oh Yesus, ku ingin lebih dekat bersamamu Bapa.
Hanya Kau yang ku perlukan, hanya Kau Tuhan Yesus yang ku percaya. Janji-Mu yang indah selalu bersama hidupku Tuhan. Yesus, ketika ku melihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan. Ku tersanjung akan kebaikan-Mu, akan kebaikan-Mu dalam hidupku. Oh, amin, 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 amin. Ku tersanjung, Kau membuat hidupku lebih berarti Tuhan. Ku ingin lebih dekat lagi bersama-Mu. Ku ingin mengenal pribadi-Mu Tuhan Yesus. Ku angkat tanganku dan ku serukan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Mari saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara, dikatakan di sini dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dari bahasa aslinya, kata dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu ini dikatakan dalam terjemahan bebasnya adalah ketenangan dan kepercayaan itu menjadi kekuatanmu. Jadi ketika kita tenang dan percaya kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Untuk bisa diselamatkan,
Langkah pertama memang kita harus bertobat. Bertobat artinya kita harus meninggalkan jalan yang sudah melenceng dari jalan Tuhan. Dan kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kemudian kita harus tinggal diam dan menetap di jalan Allah. Kalau kita menjadi tenang dan percaya kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Saudara, tenang dalam hal ini artinya kita bisa menekan semua gejolak yang ada dalam diri kita. Misalnya kepanikan, emosi, semua yang bergejolak dalam diri kita itu harus bisa kita tekan. Dan menjaga kedamaian dalam pikiran kita. Itu artinya tenang. Jadi kita harus bisa menekan semua nafsu yang bergejolak dalam diri kita. Dan kita menjadi tenang, menjaga kedamaian dalam pikiran kita. Percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Dia. Dan kita percaya bahwa Dia yang sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan. Percaya artinya kita benar-benar mengandalkan Tuhan bahwa Dialah penolong kita satu-satunya. Dialah yang sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Saudara, sebagian besar masalah yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya akan lebih mudah kita atasi kalau kita ini bisa tenang dan percaya kepada Tuhan. Masalahnya, bersikap tenang ketika menghadapi masalah ini bukan satu hal yang mudah. Kita lebih mudah terjerumus ke dalam rasa panik ketika masalah itu datang. Kita terjebak dalam rasa panik yang kemudian kepanikan itu akan mengendalikan kehidupan kita. Ketika kepanikan itu mengendalikan hidup kita, kita tidak bisa lagi mengambil keputusan yang benar, keputusan yang baik. Sedang keputusan yang kita ambil dalam kepanikan adalah keputusan yang tidak tepat. Satu saat saudara, ada seorang pendaki gunung bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Di punggungnya ada ransel dan beragam karabiner atau pengait yang tampak bergelantungan. Juga tali temali yang digulung melingkar di bahunya. Ini adalah sebuah persiapan yang lengkap. Nah, setelah dia siap, di hadapannya menjulang sebuah gunung salju yang tinggi. Mulailah pendaki itu melangkah, menapaki jalan-jalan bersalju yang terbentang di hadapannya. Tongkat berkait yang disandangnya mulai menancap setiap kali ia mengayunkan langkah. Setelah beberapa jam berjalan, mulailah ia menghadapi dinding yang terjal. Dan tak mungkin baginya untuk terus melangkah. Maka mulai dipersiapkannya tali temali dan pengait di punggungnya. Setelah beberapa kait ditancapkan, tiba-tiba terdengar gemuruh yang datang dari atas dan badai salju yang hebat datang tanpa disangka-sangka. Longsoran salju tampak deras menimpa tubuh sang pendaki. Bongkahan-bongkahan salju yang mengeras terus berjatuhan, disertai deru angin yang membuat tubuhnya terhempas ke arah dinding. Badai itu terus berlangsung selama beberapa menit. Namun untunglah tali temali dan pengait telah menyelamatkan tubuhnya dari dinding yang curam itu. Semua perlengkapannya telah lenyap, hanya tinggal sebuah pisau yang ada di pinggangnya. Kini ia tampak tergantung terbalik di dinding yang terjal itu. Dan pandangannya menjadi kabur karena semuanya tampak memutih. Ia tidak tahu lagi di mana dia berada saat itu. Di tengah kecemasannya, pendaki ini mulai berdoa, memohon kepada Tuhan agar diselamatkan dari bencana ini. Mulutnya mulai terus bergumam. Dia berdoa, dia berharap pada pertolongan Tuhan.
suasana hening setelah badai, terdengar suara dari hati kecilnya. Potong tali itu, potong tali itu. Sang pendaki bingung, apakah ini perintah dari Tuhan? Tapi bagaimana mungkin memotong tali yang telah menyelamatkannya, sementara dinding ini begitu terjal? Pandanganku terhalang oleh salju ini, kata pendaki itu. Bagaimana aku bisa tahu keadaan di bawah? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Akhirnya, setelah merasa tidak ada pilihan lagi, ia menenangkan hati. Ia mencoba untuk menenangkan hati, tidak lagi dalam kepanikan. Dia mencoba untuk memompa keberaniannya. Dan ia mulai memotong tali yang menggantung tubuhnya. Dan ia terbanting hanya setinggi 1 meter dari hamparan salju lembut di bawahnya. Akhirnya selamatlah ia. Saudara, kepanikan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru kepanikan akan membuat kita masuk ke dalam masalah yang lebih runyam lagi. Daripada panik, bukankah lebih baik kita bersikap tenang dan belajar berdiam diri di bawah kaki Tuhan? Dengan kita berdiam diri, maka pikiran kita akan makin jernih dan hati kita makin peka untuk mendengar suaranya. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita mencari jawaban ke sana kemari namun tak juga menemukannya. Kita lupa bahwa solusi dari kebanyakan persoalan seringkali terletak di ujung lengan baju kita. Solusi yang sebenarnya bisa dengan mudah kita temukan seandainya kita mau belajar berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 ini saudara menulis dengan sangat unik bahwa berdiam diri dan bersikap tenang justru adalah kekuatan kita. Berdiam diri dan tenang serta percaya kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Apakah hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang rumit? Jangan buru-buru panik. Jangan terjebak dalam kepanikan. Karena kepanikan tidak akan pernah membawa kita keluar dari masalah. Malahan kepanikan akan membawa kita ke dalam kondisi yang lebih berat lagi. Adalah baik jika kita bisa menghadapi masalah ini dengan tenang, disertai percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia pasti akan menolong kita. Kalaupun sampai saat ini masalah saudara belum teratasi, tetaplah bersikap tenang. Berdoalah. Percayalah kepada Tuhan. Dan buatlah hati kita ini semakin peka akan suaranya. Semakin peka akan suara Tuhan. Sehingga kita bisa menangkap petunjuk dari Tuhan untuk persoalan kita. Pertolongan Tuhan tidak akan hadir dari kepanikan, tetapi justru dalam ketenangan kita. Kata tinggal diam dalam Yesaya 30 ayat 15 ini saudara, bukan diartikan seperti kita tidak berbuat apa-apa. Atau berdiam diri membiarkan semuanya terjadi mengalir begitu saja. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah meminta kita untuk tenang. Jangan panik ketika kita menghadapi masalah. Jangan sampai kita terjebak dalam kepanikan. Ketenangan itu akan membawa kita mampu mengambil waktu untuk mengisi pikiran kita dengan janji-janji Tuhan. Kemudian merenungkan janji-janji itu, mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Nah, di sanalah terletak kekuatan yang sebenarnya. Dalam keadaan kalut, kita tidak akan bisa melakukan itu. Dan akibatnya kita pun akan semakin kehilangan letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan menganjurkan kita untuk tenang. Let be and be still. Dan menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu besar. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Yang mampu melepaskan kita
dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi saudara, apa kunci mengalami ketenangan? Pertama, dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa dan juga ibadah kita. Daud adalah contoh dari orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, Daud berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud mengaku bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada saya menghabiskan 1000 hari di tempat lain. Ini menandakan bahwa Daud adalah orang yang suka diam di bawah kaki Tuhan. Dia suka dekat dengan Tuhan. Kedua, kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan di sana. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri karena itu tidak mampu menolong kita. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Ketiga, saudara, hidup dalam kebenaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan di sana. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita taat akan firman Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah sekarang saudara, bagaimana caranya agar damai sejahtera Allah itu selalu menguasai pikiran kita? Yang pertama, mintalah Roh Kudus untuk selalu menguasai hidup kita. Mintalah Roh Kudus untuk selalu mengendalikan hidup kita. Bukan lagi ego kita yang mengendalikan hidup kita, tapi Roh Kuduslah yang mengendalikan hidup kita. Dan yang kedua dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang harus kita pikirkan adalah firman Tuhan. Kebenaran firman-Nya, yaitu semua yang benar. Yang benar adalah firman Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, di dalam 2 Tawari 20 ayat 1-3 dijelaskan di situ bahwa suatu saat ada sekelompok orang, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan orang Meunim datang bersama-sama hendak melawan Yosafat, kerajaan Yehuda. Kemudian datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, Yosafat, raja, ada satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang engkau tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Kemudian Yosafat menjadi takut. Tapi untung Yosafat tidak terjebak ke dalam kepanikan. Ketika dia mendengar kabar itu, dia menjadi takut. Tapi langkah yang diambil berikutnya ini adalah satu langkah yang sangat berkenan di hadapan Tuhan.
yaitu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tidak mau terjebak dalam kepanikan, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, untuk berdoa. Karena dia tahu di dalam berdoa, dia merasakan ketenangan. Dan dia merasakan Tuhan dekat. Dan Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menolong engkau. Kemudian Yosafat mengajak semua rakyat Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Dan di dalam berpuasa itu Yosafat berkata pada Tuhan dalam doanya, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yosafat menyadari bahwa dia tidak mampu menghadapi musuh yang besar itu, yang sedang datang menyerangnya. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat berkata, kami gak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami ini tertuju kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan kami itu datangnya hanya daripadamu. Di tengah-tengah mereka berdoa puasa, ada seorang yang bernama Yahasiel. Dia dipenuhi Roh Kudus dan dia bernubuat. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oh puji Tuhan. Ketika Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, kamu gak usah takut Yosafat. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang ganti kamu. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, setelah mereka berunding, akhirnya mereka menetapkan ada sekelompok paduan suara yang akan bernyanyi. Terus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mereka mengucap syukur pada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan pujian pada Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Akhirnya mereka semua terpukul kalah. Puji Tuhan. Yosafat telah memberikan suatu contoh bagaimana langkah yang harus kita lakukan ketika masalah datang menimpa kita. Memang pertama Yosafat menjadi takut, tapi dia tidak mau terjebak dalam kepanikan, ketakutan. Dia mengambil langkah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, mengajak rakyatnya untuk berdoa puasa. Dan Yosafat menjadi tenang. Tuhan berkata, enggak usah takut Yosafat. Karena bukan kamu yang akan berperang, tapi aku yang akan berperang ganti kamu. Saudara, masalah apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, mari kita belajar bersama-sama untuk tidak terjebak dalam kepanikan. Tapi ketika masalah datang menimpa kita, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa. Maka saudara akan menjadi tenang. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan datang melepaskan kita dari masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar pada saat ini. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bersikap tenang dan percaya kepadamu ketika masalah datang menimpa kami. Mencari Engkau, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan percaya bahwa pertolongan kami itu datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua saudara yang telah mendengarkan firman-Mu.
Engkau memberkati mereka dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Engkau selalu melindungi kami semua. Dan apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.